Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Video kali ini saya mau unboxing barang belanjaan saya. Belanjaan nggak juga sih, barang saya yang saya beli tadi gitu. Jadi ceritanya tadi saya pergi ke KDW, tapi sebenarnya hanya untuk cari tas aja gitu. Tapi karena saya tidak menemukan di mall ini tas yang saya butuhkan, jadinya saya beralih ke store lain. Tapi sebenarnya hanya lewat doang sih, ngeliat terus saya masuk ke dalam, and ya bukan lapar mata ya, saya tidak ada istilahnya lapar mata gitu, karena semua barang saya itu semua saya beli sesuai dengan kebutuhan saya gitu, tidak ada koleksi, tidak ada lapar mata gitu. So saya mau coba sharing sama kalian, mungkin di antara teman-teman semuanya juga ingin mencari apa yang saya cari juga. So kita buka yuk. Jadi barang yang saya beli tadi itu adalah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Saya tadi mampir ke toko ini. Orangnya sangat ramah banget gitu ya. And mereka itu mungkin karena corona gitu, jadi kita sebelum masuk store-nya, kita cek dulu dengan 2G gitu kan. Jadi kita bawa vaksinasi kita, vaksinasi sertifikat, atau ada yang sudah di download di handphone, kita kasih tunjuk, dan juga kita harus bawa ID card kita. So kita kasih tunjuk, di mereka cek, dan kita dipersilahkan untuk masuk ke store-nya, ke store Louis Vuitton. So tadi barang yang saya beli tadi, tadinya sih cuman lihat-lihat aja ya gitu ya, karena saya lihat sebelumnya di internet gitu, terus saya make sure lagi itu fisiknya seperti apa gitu. So kita buka ya. Ini dia seperti kado ya gitu. Nah, cantik ya, mereka bikin packagingnya cantik gitu. So tadi saya beli seperti ini. Dia kalau punya si Louis Vuitton itu, entahkah itu tas gitu ya, dia selalu kasih ini gitu. So ini tadi saya beli dompet. Jadi dompet ini pertama saya lihat di internet, di websitenya mereka gitu. Terus saya searching informasinya, modelnya seperti apa, ukurannya seperti apa gitu. Jadi sebelum saya beli, saya harus cari informasi dulu gitu, karena menurut saya produksi Louis Vuitton ini sangat mahal ya buat saya gitu ya. Tapi ini ya cincai. Nah, dia bentuknya kecil gitu. Kebetulan saya lagi cari dompet yang kecil, karena di tas itu lebih apa ya namanya, lebih meminimize space di tas ketika kita punya tas yang kecil. Jadi kalau kita pakai dompet besar gitu ya, jadi kayaknya makan tempat gitu di dalam. Apalagi kalau saya itu lebih suka tas yang kecil-kecil, tas yang simple untuk bepergian. Jadi menurut saya kalau punya dompet yang kecil itu tidak memakan tempat gitu. Seperti sebelumnya saya pakai dompet yang besar seperti ini, gini ya. Jadi sangat memakan tempat menurut saya. Jadi kalau saya pakai tas yang kecil gitu, ini aduh udah penuh dompet gitu loh. Jadi sebenarnya saya suka banget dompet saya yang ini gitu. Tapi karena dia besar, jadi saya harus mengatur space di tas saya. Nah, kemudian saya beli ini. So dia modelnya seperti ini gitu. Dia ada ininya di sini, dia Louis Vuitton Paris, made in Italy. So jadi dia ada slot kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ya 6 kartu di sini. Terus uang kertas ada di sini. Oh ya, ini aku tadi ngukur ya, 50 euro sama 100 euro sama 200 euro. So merek kalau ditaruh di sini itu masih ini ya, masih apa, ada space gitu ya. Terus yang kartu-kartu yang lain kita bisa selipkan di sini gitu. Di sini ada rahasia-rahasianya juga gitu. Gitu. Nah, terus untuk koin-koinnya ini kita bisa bikin koin di sini. Menurut aku sih ini dompet ini ya, apa sih namanya, multi ya. Makanya aku decide seperti ini gitu. Jadi ini untuk koin-koinnya. Oh sorry. Nih untuk warnanya tadi ada warna pink, ininya pink ya. Nih yang aku temukan di websitenya si Louis Vuittonnya itu dia warna pink. Aku nggak lihat ada warna merah. Mungkin ada, cuman aku nggak lihat kali ya. Nah pas tadi saya pergi ke store-nya gitu, mereka kasih tunjuk ini, dan aku ambil yang warna merah seperti ini gitu. Karena kalau pink terlalu ya terlalu ABG banget gitu ya. So nah ini dulu. Well, apa aja sih yang dapat gitu ya. Nah dia kasih ini, tapi di dalam itu adalah bilnya, bil pembelian gitu. So berapakah harga dompet ini? Harganya dia langsung ke, tadi saya beli seharga ini dari Louis Vuitton, langsung saya beli nih, dia seharga 385 euro gitu. Jadi dompet ini seharga 385 euro gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia saya kurang tahu ya, mungkin harus buka website Indonesianya kali ya gitu. Dengan harga 385 euro itu, kalau dirupiahkan 1 euro itu 17.000 rupiah. Berarti satu dompet ini kalau dirupiahkan 6.545.000 gitu. Ini kalau versi rupiah ya, yang kita beli dari Jerman. Cuman kalau di Indonesia itu ada store LV juga di Jakarta Pusat ya. Jadi saya kurang tahu apakah model seperti ini mereka punya apa enggak gitu. Kadang-kadang mereka itu tidak ada di negara Indonesia, tapi ada di Eropa. Kadang-kadang ada di Eropa tapi nggak ada di store Indonesia gitu. So kalian bisa cek di website lokal kalian masing-masing gitu. Well, ya dengan harga seperti ini ya buat saya sih mahal ya. Tapi dengan kualitinya mereka menurut aku bagus banget gitu. Jadi kalau beli kayak gini ya awet ya gitu. Kita nggak pengen beli yang gampang rusak, atau seperti saya, kalau saya beli itu ada banyak pertimbangan. Satu, pertimbangannya apakah kualitinya bagus, terus harganya worth it apa enggak, terus fungsinya yang paling penting buat saya gitu. Jadi kalau yang namanya uang cash kita tidak terlalu banyak lah ya untuk bawa. Kalau kita pergi kemana-mana kan biasanya paling banyak itu tuh kartu ya. Kalau di Jerman kita itu kalau cash, aku jujur kalau cash di dompet saya itu tuh nggak banyak gitu. Saya lebih mementingkan itu kartu saya bawa apa enggak gitu. So well,
beginilah modelnya, model kayak gini. Mungkin ada teman-teman yang penasaran atau lagi cari-cari dompet seperti saya. Jadi seperti ini, dan menurut saya sangat bagus ya. Bagus dalam arti fungsinya gitu. Kualitinya we will see. Mungkin aku akan cerita ke kalian kualitinya setelah pemakaian 10 tahun mungkin ya. So, oke. Nah, setelah dilipat seperti ini, dia ya sangat ini 10 cm. Kalau dilipat jadi dia 10 cm gitu. Jadi simple ya. So teman-teman, untuk dompet kita tutup dulu ya. So kita tutup, kita masuk. Dia selalu kasih tasnya sih cantik ya. Cantik karena kenapa cantik? Karena dia kasih itu kayak cotton ininya gitu ya. Jadi dia nggak kayak plastik atau model material lain gitu. Jadi dia model cotton, kain cotton gitu. Jadi friendly kualitinya. So well, saya akan bongkar belanjaan saya yang berikutnya. Ini sebenarnya yang saya cari gitu, untuk saya pakai kayak untuk kerja. Karena kadang-kadang kalau kerja kita kan suka bawa laporan-laporan kita untuk rumah ya, untuk kita kerjakan kalau kita sudah tidak sempat lagi ngerjain di kantor kita gitu. So well, ini sebenarnya yang saya akan buka ini. Nah, Michael Kors. Oh, how is I don't know. Nih, saya Michael Kors. Saya akan unboxing ya. Tadinya saya tidak ambil punya si Michael Kors gitu. Saya tadinya mau ambil punya si Coach, tapi karena tas itu tidak ada sleting tertutup, jadi saya tidak ambil. So kita bongkar. Nah, ini tadi saya beli langsung dari si Michael Korsnya. Jadi saya tadi ke store-nya langsung gitu. Tasnya tas besar gitu. Jadi kalau saya punya kayak laporan, kayak dokumen-dokumen yang mau dibawa mungkin ke instansi pemerintah gitu ya, kalau kita lagi ada urusan. Jadi ini jadi dia begini modelnya, tas besar. Nah, tadinya saya tidak ngambil dari brand ini gitu, tapi karena saya mengunjungi store ini, lihat-lihat, dan saya naksir ini gitu ya. Kita buka ya. Nah, saya cari tas yang besar seperti ini gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya beli barang-barang itu pasti sesuai dengan kebutuhan saya, tidak ada koleksi dan tidak ada lapar mata gitu. So begini dia teman-teman. Sorry, ini aku harus buka gitu. Jadi seperti ini. Ini masih ada aja ini. Apa ini? Oh ya, kebanyakan ini. Jadi siapa tahu teman-teman lagi cari tas yang untuk tempat seperti ini. Nah, di dalam dia terlalu banyak sih aksesorisnya. Nih, kasih ini lagi tadi, kebayang. Nah, jadi kita dapat ini. Ini adalah bungkusnya tas. Jadi kalau kita tidak pakai tas ini, kita bisa bungkus di dalam
gitu. So saya nggak tahu ya ini Michael Kors itu ada KW-KW-nya apa enggak gitu ya, tapi saya belum pernah ini. Tapi kalau yang kayak Louis Vuitton gitu dia ada KW-nya. Jadi hati-hati kalian kalau beli yang tidak di store-nya gitu. Jangan sampai ketipu beli mahal-mahal tapi akhirnya palsu, ya kan? Sedih kan gitu. So, ini banyak banget isinya ya, ininya ya. But anyway, aku pikir dalam ini gitu. Nah, aku memang lagi pengen tas besar seperti ini gitu. So, nah begini teman-teman. Nah, jadi dia cukup simpel. Kita cuman kayak gini aja gitu. So, and dia ada beberapa warna sih sebenarnya gitu. Ada yang merah, ada yang biru. Tapi saya tadi ngambil yang hitam. Jadi menurut saya kalau pakai hitam itu ketika saya pakai baju gitu ya, jadi aku nggak usah repot untuk nge-matchingin ke tas saya sendiri gitu ya. Menurut aku sih sesuai yang aku butuhkan tasnya gitu. Nah seperti ini. Dan aku tadi ke store Michael Kors-nya itu, pelayannya itu tuh sangat ramah banget dan sangat melayani banget gitu. Jadi ada tadi beberapa model ini tadi ada di etase. Saya paling ragu tuh materialnya gitu kan. Kalau aku itu kan orangnya nggak ini ya, nggak telaten gitu ya. Jadi aku nggak suka itu tuh tas gampang tergores gitu karena materialnya yang terlalu lembek kayak gitu ya. Jadi aku memang suka materialnya ini yang seperti ini gitu. Jadi terus saya juga suka meskipun ini berat besar, ini agak tas besar gitu ya, tapi tidak berat gitu. Jadi kalau kita lagi banyak, lagi penuh gitu kan, jadi tidak termakan dengan berat tas itu sendiri gitu. Jadi saya lebih suka tas yang ringan gitu. And aku suka tas ini karena ini laptop itu muat di dalam gitu. Jadi aku nggak usah ini ya, laptop yang ukurannya itu 14 inch sama 17 gitu, sampai 17 atau 18 gitu ya, dia muat di sini. So space-nya sangat banyak, jadi ada holdernya di sini. Nah bisa di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini, kalau kita masukkan laptop di sini gitu ya, terus di holder sama dia begini, gini gitu. So mungkin teman-teman juga lagi cari tas yang besar seperti yang kayak gini, yang muat semuanya. Mungkin ini juga bisa pertimbangan buat kalian gitu. Tasnya saya tidak tahu ya, kalau dibilang mahal atau murah itu relatif sama orangnya gitu ya. Tapi karena aku juga tadi membeli tas ini sesuai dengan kebutuhan, jadi ya aku pikir ininya harganya so it's okay gitu. Jadi kayak gini teman-teman tasnya ya. Oh ya, tadi memang kenapa aku nyari tas seperti ini, karena aku pengen ininya itu tuh ketutup gitu. Jadi ada tas ya, itunya ini nih ada, jadi sletingnya itu tuh cuman segini gitu, enggak close end kayak gini gitu kan. Ini kan close end ya, nih dari sini ke sini gitu. Tapi ada tas yang ini zippernya itu cuman sampai segini,
tapi dia nggak close in seperti ini gitu, agak masuk ke dalam sih. Jadi ada berlobang seperti ini di sini, di sisi sini berlobang sedikit ke dalam, dan di sisi sini. Jadi aku nggak suka gitu, apalagi kalau aku bawa yang namanya dokumen-dokumen ataupun paper-paper yang penting gitu. Jadi saya nggak suka ada sedikit pun yang terlihat dari celah-celahnya. So, harga tas ini kalian bisa juga cek di websitenya Michael Kors langsung gitu. Harganya sebesar 295 euro. 295 kalau dirupiahkan itu sebesar 5.015.000 rupiah, itu dengan versi 1 euro 17.000 gitu. Untuk sekarang ini 1 euro itu 17.000 gitu. Tapi kalau misalnya surensinya berbeda lagi, mungkin harganya juga akan berbeda lagi gitu. So aku tidak akan mengkonvert euro dengan rupiah, tapi istilahnya ada deskripsi buat kita untuk membeli satu tas gitu. So saya juga nggak tahu ya di Indonesia itu kita ada store-nya apa enggak ya. Setahu saya sih ada, itu ada di Jakarta, di Grand Indonesia atau di mall lain juga gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau di Kelapa Gading nggak tahu sekarang ya gitu, apa ada apa enggak. Setahu saya sih ada ya Michael Kors di Kelapa Gading gitu. So unboxing saya selesai. Saya cuman membeli 2 item tadi gitu. Nah kebetulan sekarang ini Jerman lagi winter gitu. Jadi tadi masuk ke store-nya Louis Vuitton sama Michael Korsnya itu sangat antri banget. Ditambah lagi dengan check up sertifikat vaksin sertifikat, jadi agak sedikit lama, terus agak sedikit ribet gitu, karena banyak orang, kita harus antri di tengah-tengah orang banyak. So terima kasih teman-teman kalian sudah bersama saya untuk mengunboxing barang-barang saya. Dan kalau kalian mungkin sedang mencari barang seperti yang saya unboxing barusan, nah setidaknya kalian sudah punya referensi gitu, dan layak tidaknya untuk kalian beli. Kualitinya menurut saya sih bagus ya, cuman makanya saya beli gitu. Tapi aku akan jawab mungkin setelah saya memakai beberapa tahun, dan kemudian saya akan komen gitu. So teman-teman, begitulah barang yang saya beli tadi. Kita sudah unboxing dan kita sudah pretelin modelnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.